teman-teman tukang ngobrol, balik lagi. Datang kembali. Ya, selamat datang kembali dengan saya Kang Mul. Saya Faisal. Oke, ya. Kali ini kita akan ngebahas lebih lanjut ya part 2 yang kemarin. Baru kemarin ya? Ya. Baru kemarin. Biar Kita semangat ya berarti. Saya semangat kerja biar nggak lupa kemarin. Jadi kemarin ada yang ketinggalan. Yang pertama ada teori Galileo Galilei ya, yang katanya yang saya bilang dibunuh. Itu sebenarnya nggak dibunuh, tapi dia dipenjara seumur hidup. Itu yang kita perlu klarifikasi ya, karena memang kita kurang membaca sih ya. Oh, yang statement dia bahwa bumi itu. Ya, kan dia bertentangan tuh dengan gereja Katolik tuh. Nah, akhirnya kan saya bilang kan dihukum mati, padahal sebenarnya dia dihukum mati. Tapi menurut dari Google saya searching itu ternyata dia itu dipenjara seumur hidup. Tapi tetap dihukum karena dia melawan ketentuan dari gereja Katolik. Dihukum cuma Ya. hukumannya yang kemarin masih diurus ternyata Ada di penjara seumur hidup. Jadi ini pembahasan selanjutnya nih mengenai bumi datar, bumi bulat ini masih terus berlanjut. Nggak akan ada matinya sih. Nggak akan ada matinya. Cuman menarik sih. Jadi kemarin sempat saya lihat-lihat bahwa bumi datar, bumi bulat ini ada dua opini. Jadi orang bilang bumi datar, bumi bulat itu sebenarnya ada dua opini. Jadi opini yang berkembang itu bukan bumi datar, bumi bulatnya, tapi sifat bumi dan matahari ini. Yang kemarin Mas Faisal bilang, yang mengenai dari surat Yasin ya kan, bahwa tidaklah bulan mengejar matahari ya kan, ataupun siang mengejar malam. Gitu. Berarti kan bisa diartikan di situ matahari itu bergerak. Memang ya itu. Jadi yang pertama teori ada dua versi ya, tentang yang pertama membahas tentang bentuk buminya sendiri, datar dan bulat. Ya. Yang kedua sifat buminya sebagai pusat tata surya ataupun dia sebagai pengikut dari pusat tata surya itu matahari. Bagaimana kita kalau geser dulu datar bulannya, tapi kita ini lebih spesifik ke sifatnya dulu Mas Iwan. Sifat. Karena memang itu yang sebenarnya panjang. Terjadilah flat earth atau bumi datar. Karena kenapa? Untuk menjadikan teori bumi adalah sifatnya sang apa tadi? Tapi emang sih saling berhubungan sih ya. Pusat, betul. Karena kenapa? Versi yang pertama membahas bentuknya itu karena untuk mengukuhkan sifat yang sebagai pusat dari tata surya. Berarti intinya mah sifatnya itu ya, sifat bumi ini nih ya. Jadi kita kesampingkan. Entah dia mau bulat, mau datar, tapi sebenarnya yang harus kita bahas tentang sifatnya itu. Apakah bumi yang mengitari matahari atau matahari yang mengitari bumi? Nah ini kita coba sepakatkan. Mas Faisal pengen yang mana? Kalau saya sih setuju, kalau saya pengen sih ya bumi lah pusat satunya. Bumi lah. Saya langsung ketawa karena Mas Faisal kemarin di episode yang kemarin dia bilang kalau orang yang mengakui matahari sebagai pusat tata surya maka dia adalah menyembah iblis gitu ya. Kan bumi tanah kan itu yang diunggulkan. Iya. Sebenarnya ada patok. Enggak ada. Kita lagi bikin podcast itu. Mesti mau duduk ini kita lagi ngebahas nih Mas Roman, bumi datar bumi bulat. Astagfirullahaladzim. Mas Irwan, Pak Irwan. Hai. Ya biar bikin nambah emosi dikit-dikit lah ya. Jadi kita akhirnya merangkum ada dua perdebatan ya yang harus dibahas. Kita kesampingkan dari bentuk. Sekarang kita utamain dari sifatnya dulu. Karena kalau untuk yang versi pertama itu membahas tentang bentuk, bulat atau datar. Kedua sifatnya. Yang kedua sifatnya sebagai pusat dari tata surya atau sebagai pengikut dari pusat tata surya matahari yang diakui sekarang. Di Al-Quran apa Disebutkan bahwa matahari dan bulan mengelilingi bumi. Jadi bumi sebagai pusat tata surya. Mas Faisal berkomentar kalau orang yang menganut matahari sebagai pusat tata surya maka dia adalah penyembah iblis. Kenapa? Iblis dari api terbuat dari matahari. Jadi nyambung kemana-mana Bu. Mantap ini teh. Kita harus lagi pasti. Tapi nafas mau komen enggak? komen itu semua sia-sia. Kenapa nggak belajar masak aja sih yang bermanfaat dan berguna gitu. Yuk, ada kita hasilnya Masak, kegiatan. mesti masak.
diem kalau masaknya daripada kayak gini bikin emosi, bikin lapar. Ya kan bikin masak apa kenyang. Mbak sih sekarang malah lapar aja loh. Jam Iya. 11. Semenjak Mas Romat resign, saya emang tahu ya. Untuk saya ini, aduh. Enggak, orang Rawat lagi tanggung jawab. sakit lambung itu makannya sedikit-sedikit tapi sering. Jadi jam 6, jam 7 makan, jam 10 Mah berarti mesti mah. makan. Mah. Iya, mahnya bukan mual, nyesek. Kenapa nggak apa-apa gitu? Hah? Kenapa nggak apa-apa? Apanya? Kenapa nggak apa-apa? Kenapa nggak apa-apa tuh? Apa pertanyaan apa itu? Apa salah yang ditanya tuh apa? Kenapa dan nggak apa-apa gitu? Kenapa nggak apa-apa gitu? Kenapa Apa harus itu mama pertanyaan gitu? macam apa itu? Bumi Saya datar. pengennya tuh sih, dan sebaiknya ya pusat tata surya ini tuh ya bumi gitu loh. Bumi ya. Bumi. Karena memang dari awal juga bumi yang dulu diceritakan ya. Iya. Pertama, emang bumi itu kan dari tanah, matahari dari api, lebih unggul bumi kan, itu. Yang keduanya juga kan, segala bentuk kehidupan kan di bumi gitu loh. Di matahari nggak ada kehidupan. Iya, sumber air segala macem kan di bumi. Nah, tapi kan di bumi sih. bisa hidup karena ada matahari. Ya, memang sih. Karena ada fotosintesis itu ya. Ya, karena ada matahari bisa Matahari. mengakibatkan terjadi fotosintesis. Kita juga butuh Apa matahari. sih fotosintesis? Maksudnya ini kan bicara tentang mana nih? Ya kalau gak ada bumi juga sih buat apa ada matahari kan gitu. Itunya. Balik. Coba kita dapat juga. Jadi kalau nggak ada bumi, buat apa ada matahari? Bener sih. Jadi kalau nggak ada manusia, buat apa ada jin gitu ya? Maksudnya itu nggak sih? Jadi gini Mas Irwan ya. Jadi kalau nggak ada bumi, buat apa ada matahari? Bener. Jadi enaknya yang mana nih? Tapi kalau saya sih, kalau berdasarkan literatur ya sedikit-sedikit yang kita baca dari Google ya, saya lebih mengutamakan bumi sebagai pusat dari tata surya sih. Nah kalau Mas Irwan apa alasannya? Alasannya karena ya kalau orang kita ngebaca dari Google juga tentang sifat bumi gitu ya, maksudnya matahari mengelilingi pada porosnya, bergerak pada porosnya, berarti kan yang bergerak matahari, bumi hanya diam. Tapi kalau gitu apa kabar dengan planet-planet lain nih Mas Irwan? Kalau bumi sebagai pusat tata surya, nah planet-planet lain bagaimana? Iya, saya belum tahu tuh masalah planet lain. Saya sebenarnya masih meragukan apakah benar ada planet lain atau tidak gitu. Oh. Karena sifatnya kalau saya untuk jenis planet kan itu benda nyata Iya. yang bisa dilihat, diraba dan dirasakan gitu kan. Berarti bisa jadi Bukan sifat gaib. kalau dalam bumi datar terus bumi sebagai pusat tata surya, berarti kemungkinannya planet-planet lain itu tidak ada. Saya juga belum baca kan arah sana itu ya. Kita minim ini. Tapi memang kalau untuk saya sih pribadi, memang mohon maaf ini disclaimer kita ngobrol ya macamnya obrolan pinggiran ya. Iya. Jadi maksudnya obrolan tongkrongan yang tanpa narasi ya kan, tanpa literasi, apalagi tanpa analisa gitu ya. Memang kita hanya Ini opini aja lah, opini celotukan ya kan apa ya. Ya mudah-mudahan sih bisa bermanfaat sih, walaupun agak berat sih jadi yang bermanfaat. Tapi memang kalau untuk apa namanya berbicara planet-planet itu karena saya belum lihat sih ya. Saya nyesel juga sih, saya waktu lagi main ke apa namanya planetarium itu saya nggak ikutan itu. Kalau saya ikutan kan waktu kecil saya bisa ngeliat teropong bintang itu. Jadi memang kalau dilihat dari teropong bintang, nah sedangkan dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa bintang-bintang itu kan adalah lemparan apa ya buat para jin-jin setan yang ingin menembus langit ketujuh, mencuri informasi yang ada di langit. Tapi kalau dalam kitab-kitab keagamaan yang misalnya Al-Quran atau kitab-kitab yang itu disebutkan nggak sih ada planet lain kan? Disebutnya bintang doang kan? Disebutnya bintang doang, nggak ada disebutkan ada planet lain atau apa gitu yang mengarah.
ternyata ada planet lain selain bumi. Nah, coba kita cari di Google sebentar gitu. Kita biar ada sedikit narasi dan literatur, biar enak nih ngobrolnya. Karena kalau terlalu kemana-mana, pusing sendiri nantinya kan. Jadi waktu topiknya ke Sifat bumi kan, sifat bumi sebagai pusat dari tata surya atau dia matahari yang sebagai pusat tata surya. Ya, kita aja dulu. Jadi menurut coba di Google cari apakah planet lain itu ada di dalam Al-Quran. Kita kan Al-Quran dulu ya. Nanti habis itu kita banyak lah di Alkitab, Taurat juga mungkin ada. Silakan. Baca ya. Baca. Baca ya dikit ya. Juga disebut bahwa ini kita nggak tahu, nggak ada literatur, cuman di sini di dalam surat An-Nur Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara. Masuk nggak? Apa jadi? Jadi itu hanya cahaya. Planet yang kita lihat itu cahaya. Kita lihat dari jauh itu bagaikan mutiara. Jadi bintang-bintang di langit itu adalah sebuah cahaya. Sebuah cahaya yang dipantulkan, yang terpantulkan itu. Jadi terlihat seperti mutiara atau terlihat seperti bintang. Karena dia berpantulan kan, berpantulan cahaya. Nah, bisa dibilang namanya cahaya itu malaikat dong, ya kan? Malaikat. Jadi yang kita lihat sebenarnya bukan planet. Jupiter kan nama orang yang menemukan planet Jupiter. Iya. Nah, planet Jupiter. Kalau yang, ya kan? Nah, memang jadi adapun yang disebut bintang Andromeda atau apapun itulah malaikat sebenarnya. Berarti jadinya gini Mas Iwan. Adanya bumi, planet lain nggak ada berarti kan? Bisa diartikan gitu. Bisa jadi. Karena memang pada dasarnya bumi ini kan emang pusatnya kehidupan. Kita mendambakan kehidupan di Mars itu sama aja kita mendambakan kehidupan di alam lain. Masuk nggak? Kenapa orang sekarang tertarik buat berangkat keluar angkasa? Kenapa itu? Karena diajak untuk menghadap ke dunia lain. Kita bisa nih ke dunia lain tanpa kita harus meninggalkan dunia ini. Maksudnya mati. Dimensi. Mati. Dimensi. Berarti kita nggak perlu mati untuk ke dunia lain. Ya, itu kan semboyan dari orang-orang yang menguasai dunia sekarang. Ya, lanjut. Lanjut. Oke Mas Iwan. Kembali. Ya. Jadi memang penuh kebohongan. Kita nih sudah bertahun-tahun dibohongin ya. Dari kecil sampai gede udah dibohongin. Motivasi kalian bikin ke aneh-aneh apa sih? Untuk menyadarkan orang banyak. Tapi emang kita harus kritis mesti. Memang benar yang apa yang dikatakan pemerintah. Emang benar apa yang diajarkan oleh guru-guru mesti waktu sekolah, begitu. Bener. Lu percaya nggak lu punya otak? Jadi harus dibuka dulu dong. Enggak, maksudnya di guru SD ngajarin, oh gini kan. Terus kan ada guru biologi. Berarti lu nggak percaya apa dong kalau lu punya otak? Bukan. Ya, berarti Saya mau berpikir lebih kritis lagi gitu mesti. Jadi ini tentang bumi sebagai pusat tata surya atau matahari sebagai pusat tata surya. Jadi itu cuman sebutir cahaya. Maksudnya kayak itu jadi kayak semacam mutiara. Jadi terlihat oh ini planet besar gitu kan. Ini adalah orang ingin pergi ke bulan itu ada tujuannya juga. Jadi gini berarti Mas Iwan. Kan bumi itu kita jadikan bumi ini sebagai pusat tata surya nih ya. Bumi tata surya nih ya. Oke, kita sepakati dulu ya. Kita sepakati dulu nih. Sepakati dulu. Oke, disclaimer ya, jangan pada protes. Kita sepakati dulu bumi sebagai pusat tata surya. Ya. Lalu misalkan terjadi kiamat itu bagaimana? Nah, proses kiamat itu kan jadi proses kiamat itu matahari mendekati bumi turun.
sejengkal di atas kepala, itu yang saya tahu kan. Ya kan? Ya kan? Sebelum matahari sampai sejengkal kepala, orang-orang mukmin meninggal dulu. Orang-orang yang alim, orang-orang yang intinya orang-orang mukmin di dalam dulu. Kenapa? Supaya tidak bisa merasakan panasnya matahari di atas kepala. Pernah dengar nggak ceritanya? Nabi Adam turun ke bumi, butuh api. Akhirnya Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk ambil api dari neraka. Akhirnya api itu diturunkan karena dirasa api neraka ini sangat panas, maka dimasukkanlah ke dalam 7 samudra, 7 lautan. Setelah dimasukkan ke dalam 7 lautan, ditaruhlah di atas gunung. Dan gunung itu meluber, mengeluarkan larva. Maka api yang ada di dalam gunung itu api neraka yang larva yang ada di gunung itu adalah api neraka yang sudah dicelupin ke 7 samudra. Bayangin kalau itu matahari, itu kan bisa jadi api neraka juga gitu kan ya. Kita belum tahu temperaturnya kan, yang ditaruh untuk menyinari gitu. Apakah matahari juga itu neraka sebenarnya? Walau alam sawab gitu ya. Itu kita belum sampai ke sana sih. Kayaknya harus ngajak orang yang ahli ini ya, keagamaan. Tapi bisa pusing orang keagamaan nggak? Ada pertanyaan-pertanyaan kita kayaknya terlalu kritis kita ini. Jadi memang fungsi untuk menjadikan matahari sebagai pusat tata surya adalah untuk membelokkan keimanan dari manusia. Menurut saya, ya nggak tahu kalau menurut Mas Faisal sama nggak gitu. Jadi kenapa? Karena ketika orang menganggap matahari itu adalah sang bahasanya the big ya, sang yang paling besar gitu, kita melupakan wujud kita dari mana asalnya. Karena kan orang-orang zaman dulu zaman siapa sih yang ada kan yang penyembah matahari itu, ya betul nggak? Itu karena memang dari zaman dulu Iblis itu si akhirnya untuk suruh menyembah apa matahari. Akhirnya adalah dewa matahari. Iya kan? Ada dewa bumi, ya kan ada. Tapi yang lebih banyak itu ya penyembah matahari. Salah satunya negara Jepang. Iya kan? Ya kan Jepang kan? Jepang bendaranya kan dia bundar. Iya kan? Dari bendera juga matahari dia. Matahari. Menyimbolkan bahwa mereka mempercayai bahwa yang paling kuat itu adalah matahari. Kita lupa matahari terbuat dari mana ya? Kata Mas Faisal terbuat dari api. Bisa jadi kita diajak untuk menyembah iblis. Kenapa? Karena iblis dendam sekali gitu. Ngapain saya yang sujud sama Adam, harusnya Adam yang sujud sama saya kan gitu. Bahasanya lah. Mereka dengan berbagai cara kan juga untuk menyesatkan manusia kan. Tapi kalau kita bilang bumi bulat, itu Dr. Zakir Naik juga bilang bumi itu bulat. Tapi kalau berbicara pusat tata surya atau dia mengikuti matahari sebagai pusat tata surya, saya belum tahu nih. Nanti PR-nya nih kita cari dulu referensi ya. Mana sih pusat Tata surya ini? Nanti ini makin panjang ya, kita nyari bumi bulat, dapatnya yang ini ya, sifatnya ya kan. Kita nyari sifatnya nanti bisa Melebar kemana-mana juga ya. ya. Kayak kalau di flat earth itu tujuannya orang menyatakan bumi bulat, yang pertama mengakui matahari sebagai pusat tata surya. Yang kedua, dia mengatur bahwa selain dia mengakui matahari sebagai pusat tata surya, dia melupakan siapa Tuhannya.